Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang perbandingan, yaitu perbandingan senilai atau proporsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai atau proporsi. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih dari suatu besaran. Jika salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Sebaliknya, jika salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Banyak contoh situasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Misalnya, jarak tempuh dengan waktu tempuh. Semakin jauh jarak tempuh, maka semakin banyak waktu tempuh yang dibutuhkan. Contoh yang kedua, jumlah pekerja dengan gaji yang dikeluarkan. Semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin besar gaji yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin sedikit pekerja, maka semakin sedikit pula gaji yang dikeluarkan. Contoh yang ketiga, jumlah barang dengan harga barang. Semakin banyak jumlah barang, maka semakin besar harga barang yang akan dibayarkan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah barang, maka semakin sedikit harga barang yang dibayarkan. Contoh yang terakhir, yaitu jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Semakin lama menyimpan, maka semakin banyak jumlah tabungan. Dan begitu pula sebaliknya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Rafa membeli 4 buah apel seharga Rp20.000. Tentukanlah harga 15 buah apel. Nah, pada soal ini kita dapat menggunakan perbandingan senilai untuk menentukan berapa harga 15 buah apel. Agar lebih mudah, kita buat tabel seperti ini. Jadi kita tulis besaran yang dibandingkan, yaitu jumlah apel dan harga apel. 4 buah apel harganya Rp20.000 dan 15 buah apel kita misalkan harganya dengan X. Kita tulis perbandingannya, 4/15 sama dengan Rp20.000 per X. Kemudian kita kali silang, 4 kali X hasilnya 4X dan 20.000 kali 15 hasilnya adalah 300.000. Sehingga untuk mendapatkan nilai X saja, maka 300.000 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 75.000. Jadi harga 15 buah apel adalah Rp75.000. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Berapa banyak bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh 72 km? Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus perbandingan senilai. Kita bandingkan jumlah bensin dengan jarak. 1 liter bensin akan menempuh jarak 12 km. Berapa jumlah bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 72 km? Nah, jumlah bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 72 km kita misalkan dengan X. Kita tulis perbandingannya, 1 per X sama dengan 12/72. Kita kali silang, 12 kali X adalah 12X dan 1 kali 72 adalah 72. Sehingga untuk mendapatkan nilai X, kita bagi 72 dengan 12. Hasilnya adalah 6. Jadi banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 72 km adalah 6 liter. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Pada peta biasa kita jumpai kata skala. Sebuah peta digambar dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya.
Skala menyatakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Perhatikan contoh peta kota Bau-Bau dengan skala 1:100.000. Artinya adalah 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm pada keadaan yang sebenarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai atau proporsi. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih dari suatu besaran. Jika salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Sebaliknya, jika salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Banyak contoh situasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Misalnya, jarak tempuh dengan waktu tempuh. Semakin jauh jarak tempuh, maka semakin banyak waktu tempuh yang dibutuhkan. Contoh yang kedua, jumlah pekerja dengan gaji yang dikeluarkan. Semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin besar gaji yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin sedikit pekerja, maka semakin sedikit pula gaji yang dikeluarkan. Contoh yang ketiga, jumlah barang dengan harga barang. Semakin banyak jumlah barang, maka semakin besar harga barang yang akan dibayarkan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah barang, maka semakin sedikit harga barang yang dibayarkan. Contoh yang terakhir, yaitu jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Semakin lama menyimpan, maka semakin banyak jumlah tabungan. Dan begitu pula sebaliknya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.